warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Masriatul Ruzilawati dari kelas BPIA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Islam. Yaitu sedikit saya akan menjelaskan tentang kesehatan mental, motivasi, dan makna hidup dalam psikologi Islam. Kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental baik berupa neurosis maupun psikologis, atau penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial. Orang yang sehat mental akan senantiasa merasa aman dan bahagia dalam kondisi apapun. Ia juga akan melakukan introspeksi atas segala hal yang dilakukannya sehingga ia akan mampu mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kesehatan mental dalam perspektif Islam. Manusia memiliki unsur batin yang cenderung mendorongnya untuk kepada zat yang gaib. Ketundukan ini merupakan bagian dari faktor intern manusia dalam psikologi kepribadian, dinamakan pribadi atau self, ataupun hati nurani. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 57, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat atau agama dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada atau rohani, sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman." Ilmu kesehatan jiwa dalam Islam. Konsep kesehatan mental atau al-tib ar-ruhani pertama kali diperkenalkan dunia kedokteran Islam oleh seorang dokter dari Persia bernama Abu Zaid Ibnu Sahal al-Bukhari. Al-Baihi berhasil menghubungkan penyakit antara tubuh dan jiwa. Ia bisa menggunakan istilah at-tib ar-ruhani untuk menjelaskan kesehatan spiritual dan kesehatan psikologi. Sedangkan untuk kesehatan mental, dia kerap menggunakan istilah tib al-qalb. Ada beberapa ciri mental sehat. Yang pertama yaitu terhindar dari gangguan jiwa. Yang kedua, penyesuaian diri. Yang ketiga, pemanfaatan potensi maksimal. Yang keempat, tercapainya kebahagiaan pribadi dan orang lain. Ada juga beberapa ciri mental sakit. Contoh yang pertama, salah satu dalam penyesuaian sosial. Yang kedua, ketidakkebahagiaan secara subjektif. Yang ketiga, kegagalan beradaptasi dengan lingkungan. Yang keempat, penderita gangguan mental. Psikoterapi jiwa melalui amalan ibadah, yaitu yang pertama kita harus melakukan sholat. Yang kedua, harus berzikir. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, shaum atau puasa. Yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Yang terakhir, saya akan menjelaskan motivasi dalam psikologi Islam. Kejiwaan dan sikap mental manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau gerakan dan penyaluran perilaku ke arah pencapaian kebutuhan. Ada beberapa jenis-jenis motivasi dalam psikologi Islam, yaitu motivasi menjaga diri, menjaga kelangsungan jenis, dan motivasi kepemilikan, motivasi berkompetensi, dan motivasi kerja. Teori-teori dalam motivasi yaitu ada 3. Yang pertama, content theory. Yang kedua, proses teori. Dan yang ketiga, reinforcement theory. Kebermaknaan hidup dalam teori psikologi dan psikologi Islam. Dalam Bastaman 1996, sesuatu yang dianggap penting, benar, dan didambakan serta memberikan nilai khusus bagi seseorang. Yang pertama yaitu makna hidup sifatnya unik, pribadi, dan temper. Yang kedua, konkret dan spesifik. Yang ketiga, memberi pedoman dan arah. Sekian penjelasan tentang saya, tentang kesehatan mental, motivasi, dan makna kehidupan dalam menurut psikologi Islam. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Can you hear the same for me?